Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, pada kali ini kita dapat berjumpa di majelis Sinyal Islam Indonesia yang mulia ini, yang mudah-mudahan kita semua, saya, para kru, dan seluruh pecinta Sinyal Islam Indonesia ada dalam sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka begitu penting lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia tidak akan bisa terlepas daripada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat membutuhkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ketika kita tertidur, kita butuh perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan mungkin makhluk terkecil hewan bisa masuk ke lubang telinga kita. Makhluk terkecil hewan bisa masuk ke lubang hidung kita. Atau bahkan kadang-kadang ada orang yang tidurnya mangap, makhluk terkecil bisa masuk lewat mulut kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersifati oleh sifat hayyan. Sifat hayyan itu sifat maha hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yajibu fi haqqi ta'ala kaunuhu hayyan. Wajib bagi Allah Ta'ala tersifati oleh sifat hayyan, yaitu sifat maha hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa diduhu kaunuhu maitan. Sebaliknya Allah mustahil tersifati oleh sifat mayit. Nah, kenapa Allah harus tersifati oleh sifat hayat? Bagaimana tidak? Allah yang ngurus seluruh makhluk, jelas yang ngurus harus hidup. Tidak mungkin yang ngurus mati. Allah harus menghidupkan makhluk-makhluk Allah yang hidup, maka jelas yang menghidupkan harus maha hidup. Allah memberikan kehidupan kepada kita, nyawa kita, roh kita. Bahkan Allah atur kehidupan kita, berapa lama kita hidup. Allah berikan kehidupan kepada hewan-hewan, dari mulai hewan yang terbang, hewan yang berjalan, hewan yang punya kaki, dan hewan yang tidak punya kaki. Allah hidupkan. Makhluk Allah yang hidup di lautan, Allah urus semuanya. Masa makhluk Allah hidup sedangkan Allahnya mati? Otomatis Allah menghidupkan makhluk, maka Allahnya harus maha hidup. Dan Allah lah yang mengurus seluruh makhluk hidup ini. Seluruh makhluk diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lauk yang ada di lautan, jutaan lauk, ribuan juta makhluk Allah yang ada di lautan, semua diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan. Bayangkan. Lauk di lautan saja, kapan kita ngasih makan? Tiap hari manusia ngambil ikan di lautan, besar-besaran diambil. Nelayan tradisional ngambil dengan ilmu yang dia miliki. Nelayan yang modern ngambil ikan secara besar-besaran. Mengambil kekayaan lautan secara besar-besaran, ikan diambil. Tapi tidak pernah habis. Dan anehnya lagi, sudah tidak pernah habis hidupnya, hewannya, lauknya itu gede-gede montok-montok. Kapan kita ngasih makan? Kita cuma bisa ngambil. Kapan kita nanam? Masya Allah ya Rahman. Ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah lah yang maha mengatur. Di lautan saja. Di dunia, manusia hidup dari barat ke timur, utara ke selatan, hilir mudik manusia. Ada yang jalan kaki, bahkan ada yang memakai kendaraan. Diatur oleh Allah. Bagaimana supaya tidak terjadi penumpukan, tabrakan, dan lain sebagainya. Semua ada dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha mengatur Allah. Belumlah makhluk yang tidak kasat mata, jin. Makhluk Allah yang paling banyak jumlahnya daripada manusia. Yang alamnya beda dengan kita. Itu pun semua diatur oleh Allah kehidupannya. Bahkan benda-benda langit pun ribuan, jutaan mungkin planet-planet yang ada di antariksa sana. Semua diatur oleh Allah. Berjalan berdasarkan porosnya masing-masing. Bayangkan, kalau yang ngaturnya tidak hidup, tidak mungkin bisa ngatur. Maka oleh karena itu Allah maha hidup. Kenapa? Sebab Allah maha hidup, karena Allah maha berkuasa, Allah maha berkehendak, Allah maha mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar, Allah berbicara. Itu semua akan sah kalau ada sifat hayat atau sifat maha hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sifat kudrat, kaunuhu qadiran. Ada sifat iradat, kaunuhu muridan. Ada sifat basar, kaunuhu basiran. Ada sifat ilmu, kaunuhu aliman. Semuanya tidak akan berfungsi kalau tidak ada sifat hayat. Itu akan berfungsi kalau ada hayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha hidup. Oleh karena itu maka para pecinta sinyal Islam Indonesia yang saya hormati dan Allah muliakan, hidupnya Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Hidupnya Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Hidup, kapan hidupnya? Jangan bertanya kapan. Kalau bertanya kapan mah manusia. Karena Allah hidup tidak membutuhkan zat yang menghidupkan. Kalau ada pertanyaan, kapan ya Allah hidup? Berarti harus ada zat lain yang menghidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hal itu mustahil bagi Allah. Karena Allah hidup qiyamu binafsih, hidup tidak membutuhkan orang lain. Hidup tidak membutuhkan makhluk yang lain. Hidup tidak membutuhkan yang lain. Hidupnya Allah maha hidup qiyamu binafsih, berdiri sendiri. Tidak butuh sama yang lain. Hidupnya Allah mustahil mati. Jadi hidup Allah tidak ada awalnya, jelas hidup Allah tidak ada akhirnya. Kenapa? Karena tidak ada awal, tidak ada akhir. Manusia ada awal, ada akhir. Bahkan nanti manusia ketika di surganya untuk ahli surga, di nerakanya untuk ahli neraka, semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ada dalam kepengurusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli surga selama-lamanya di surga tidak akan mengalami kematian lagi. Ahli neraka selama-lamanya di neraka dalam siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa keluar lagi dari neraka. Untuk ahli neraka yang dicap oleh Allah abadal abadi, selama-lamanya di neraka. Dan itu pun diutus oleh Allah, diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas hidupnya Allah tidak ada akhir. Selama-lamanya hidup. Nah, Allah mustahil wafat. Allah mustahil meninggal. Ya, la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah. Tidak ada Tuhan
yang pantas untuk dijadikan tempat curhatan kita. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk diagungkan. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk dimuliakan. Tidak ada Tuhan tempat kembali kita mengadu, meminta kita. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pantas untuk disembah, yang pantas untuk dimuliakan, yang pantas untuk diagungkan, dan Allah lah yang pantas untuk diminta. Pantas untuk diminta. Dan Allah lah yang jadi harapan kita. Allah lah yang jadi tumpuan kita dalam segala-galanya. Dia adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Dat yang pantas untuk diminta adalah dat yang hidup, maha hidup. Al-Qayyum, dat yang berdiri sendiri, tidak butuh terhadap yang lain. Allah hidup, tidak butuh yang menghidupkan. Allah berkuasa, tidak butuh zat yang memberi kekuasaan yang lain. Allah berkehendak, kehendak Allah tidak butuh diberikan kehendak oleh orang lain. Allah menentukan segala sesuatu, tidak terpaksa oleh siapapun dan tidak dipaksa oleh siapapun. Allah berkehendak sendiri. Allah menentukan sendiri. Dan pekerjaan Allah tidak dituntut oleh siapapun. Oh, jadi kalau pekerjaan Allah tidak dituntut oleh siapapun, bagaimana kalau manusia meminta? Ya Allah, jadikan saya orang kaya. Kemudian Allah menjadikan saya orang kaya, berarti Allah tertuntut dengan doa saya? Tidak. Ketika kita berdoa, ya Allah, jadikan jadikan saya orang yang kaya raya, ya Allah. Kemudian Allah berikan kekayaan kepada saya. Apakah Allah tertuntut dengan doa saya? Tidak. Sama sekali tidak tertuntut. Apakah Allah akan memberikan kekayaan kepada saya ketika saya berdoa, ya Allah, jadikan saya orang yang kaya raya? Apakah Allah akan memberikan kekayaan kepada saya? Bimasyiatillah, tergantung masyiat Allah. Kalau Allah memang berkehendak dan pantas saya untuk dijadikan orang kaya, dan Allah percaya kepada saya untuk dijadikan orang kaya, bimasyiatillah, Allah akan menjadikan saya orang kaya dengan semudah membalikkan telapak tangan. Bahkan lebih susah membalikkan telapak tangan daripada Allah menjadikan saya orang kaya. Bimasyiatillah, kun fayakun. Maka kata Allah, bikana makana wa biyakunu mayakunu. Hebatnya Allah. Bikana makana. Kalau kata Allah ada, pasti bakal berada. Biyakunu mayakunu. Kalau kata Allah nanti adanya, bukan sekarang, pasti nanti akan berada. Bikana makana. Sesuatu yang telah ada, pasti bakal ada. Biyakunu mayakunu. Sesuatu yang akan terjadi, pasti akan terjadi. Berdasarkan iradat kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua akan terjadi hanya oleh Allah yang maha hidup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kisah yang masyhur, cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihi salam saking benci sama penguasa, karena penguasanya sudah zalim pada rakyatnya, kemudianlah penyembah berhala, benci sama penguasa yang zalim sama rakyatnya, penguasa yang penyembah berhala, bahkan memaksa kepada rakyat harus menyembah berhala sesuai dengan keinginan rajanya. Benci Nabi Ibrahim. Akhirnya berangkatlah Nabi Ibrahim dengan membawa sebuah kampak yang gede ke tempat persembahan raja. Dihancurkan semua Tuhan-Tuhan yang dijadikan Tuhan oleh raja itu, semua dihancurkan. Tinggal satu yang tersisa adalah rajanya Tuhan. Berhala yang paling gede, patung yang paling gede, yang dianggap rajanya Tuhan, disisakan. Setelah itu baru kampaknya dikalungkan. Kampak yang dibawa Nabi Ibrahim disimpan, dikalungkan
di lehernya raja. Di lehernya Tuhan raja tersebut. Satu ketika si raja itu pagi-pagi ingin ingin sembahyang. Maka begitu masuk tempat persembahannya, dilihat Tuhannya sudah hancur. Tinggal satu yang tersisa, rajanya Tuhan. Ngadat. Bukan kepala ngadat itu raja. Kata raja, tidak mungkin ada rakyat saya yang menghancurkan Tuhan-Tuhan seperti ini. Pasti hanya satu, Ibrahim. Karena dia adalah orang yang menentang kebiasaan saya dan peribadatan saya. Akhirnya dipanggillah Nabi Ibrahim alaihissalam. Disidang oleh raja. Hai Ibrahim, kamulah yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan saya. Semua Tuhan ini hancur. Pasti kamu yang menghancurkannya. Karena tidak mungkin ada orang lain yang berani menghancurkan ini. Kecuali hanya kamu adalah penentang saya. Maka kata Nabi Ibrahim, tidak wahai raja. Saya tidak pernah menghancurkan Tuhan-Tuhan kamu. Lantas siapa yang menghancurkan Tuhan saya kalau bukan kamu? Maka kata Nabi Ibrahim, hai raja, silahkan lihat. Itu Tuhan yang rajanya Tuhan itu ngadat marah. Sehingga dia menghancurkan anak buahnya. Lihat di lehernya tuh. Ada kampak yang gede, dia dihancurkan. Maka kata raja, hai Ibrahim, apakah saya ini jalma bodoh? Mustahil. Tuhan ini marah karena dia hanya patung, hanya berhala. Mustahil wahai Ibrahim. Maka kata Ibrahim, wahai raja yang maha bodoh, kenapa engkau menyembah Tuhan yang tidak bisa apa-apa? Kenapa engkau menyembah Tuhan la naf'a wa la dhar, yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat? Kenapa wahai raja? Di sana raja mati kutu hujahnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jelas la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Mustahil Allah mati. Allah maha hidup, mustahil Allah mati. Jangankan mati, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah mustahil terkena oleh sifat ngantuk. Ngantuk itu mustahil. Tidur saja mustahil. Jangankan tidur itu lama. Kita tidur dari jam 9 bangun jam 3 atau jam 9 bangun jam 4. Lama tidur malam. Ngantuk saja cuma beberapa menit. Allah mustahil tersifat oleh sifat ngantuk atau tidur. Mustahil, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Bayangkan kalau Allah ngantuk 10 menit saja Allah ngantuk, saya yakin dunia ini akan kiamah. 10 menit saja Allah ngantuk, saya yakin dunia akan kiamah. Bentuk kiamah bagaimana? Air laut tumpah ke darat. Gunung meletus. Karena tidak diurus Allah, Allahnya ngantuk. Gimana bisa ngurus? Lo ngantuk, orang ngantuk gak bisa ngurus. Kita pegang air di gelas. Kalau kita tidak ngantuk kan tidak akan tumpah air yang ada di dalam gelas. Tapi kalau kita ngantuk, 1 detik saja ngantuk, pluk, pasti akan tumpah air yang ada di dalam gelas. Ini alam dunia ini ada di dalam genggamannya Allah. Fiyadillah. Ada di dalam genggamannya Allah. Bayangkan kalau Allah ngantuk, yakin gunung meletus, gunung-gunung di seluruh dunia meletus, air laut tumpah ke darat, planet bertabrakan, penghuni bumi semuanya akan hancur. Kalau Allah ngantuk saja, jangankan 10 menit terlalu lama, 2 menit saja Allah ngantuk, 1 menit Allah saja ngantuk, 1 detik saja Allah ngantuk, yakin pasti dunia ini akan hancur kiamat. Maka oleh karena itu Allah mustahil meninggal. Jangankan meninggal, Allah mustahil terkena oleh sifat ngantuk dan tidur. Hadirin yang dirahmati Allah, para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, yang menjadi dalil bahwa Allah tersifati sifat hayat, kaunu hayyan, dalil sifat hayat yang ada dalam sifat ma'ani. Allah hidup, kaunu hayyan, Allah maha hidup. Oleh karena itu Allah maha hidup, pasti Allah akan mendengar
keluh kesah kita. Allah akan mendengar keluh kesah kita. Kapanpun Allah akan mendengar keluh kesah kita. Siang dan malam kita berkeluh kesah kepada Allah, Allah akan mendengar keluh kesah kita. Dalam hati kita bermunajat kepada Allah, Allah akan mendengar munajat kita. Maka ketika kita sedang amalan, sedang zikir, janganlah kita amalan terlalu keras. Janganlah kita zikir terlalu keras. Janganlah kita berdoa terlalu keras. Karena kita zikir, kita amalan, kita doa bukan kepada Tuhan yang tidur. Tertidur, bukan kepada Tuhan yang sedang ngantuk atau mempunyai sifat ngantuk, bukan kepada Tuhan yang tidak bisa mendengar, bukan kepada Tuhan yang tidak bisa melihat, tapi kita berdoa kepada Tuhan Allah yang maha melihat, kepada Allah yang maha mendengar, kepada Allah yang maha hidup, yang tidak terkena oleh sifat ngantuk. Ada sahabat berdoa, doanya keras, dilarang oleh Rasulullah SAW. Sahabat, janganlah kamu berdoa terlalu keras. Karena kamu berdoa itu adalah kepada Tuhan yang maha mendengar, kepada Tuhan yang maha melihat. Oleh karena itu maka saya yakin di musim sekarang ini pandemi begitu mewabah merajalela. Selain protokol kesehatan secara syariat dohir kita laksanakan, maka hati kita harus nantiasa bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan, hanya Allah lah yang maha kuat. Ya Allah lah yang maha mampu membolak-balikan keadaan terpuruk jadi maju dan lain sebagainya. Allah lah yang membolak-balikan keadaan. Ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsan. Ya Allah yang membolak-balikan keadaan, balikanlah keadaan untuk kami, bangsa kami, negara ini dari yang tidak baik kepada keadaan yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, sepantasnya lah kita sekarang saat ini ya dan seterusnya banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisirri wal alaniyah. Di waktu kita menyendiri munajat sama Allah minta. Di waktu alaniyah kita rame-rame munajat sama Allah kita minta. Rame-rame kita minta. Insya Allah asal seluruh makhluk, seluruh manusia bermunajat sama Allah dan melaksanakan protokol kesehatan, saya yakin dengan mudah Allah akan membalikkan keadaan. Satu kuncinya disiplin protokol kesehatan dan semuanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Kewajiban manusia hanya ikhtiar dan Allah lah yang memutuskan ya. Dan insya Allah kalau ikhtiar Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, ya, kepada saya, kepada kru Sinyal Islam Indonesia, dan kepada para pecinta Sinyal Islam Indonesia dimanapun berada. Allah sehatkan selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna sihah wal afiyah wa tamamas sihah wal afiyah warzuqna sihah wal afiyah daimain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.